Tenri Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Tabel distribusi frekuensi adalah daftar yang membuat susunan data menurut kategori tertentu atau kelas interval tertentu. Selain itu, tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel atau bagan yang akan merangkum nilai dan frekuensi dari sebuah data. Tabel distribusi frekuensi seringkali digunakan sebagai cara untuk meringkas data yang digunakan dalam penelitian. Terkadang juga untuk mempermudah dalam membaca dan mengerti data yang jumlahnya banyak, maka dirubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data penelitian terdiri dari 105 orang responden. Data penelitian ini terdiri dari 7 variabel. Agar memudahkan dalam membaca data penelitian ini, saya akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, klik kiri tab menu Analyze. Selanjutnya, klik kiri menu pilihan pengaturan deskriptif statistik. Langkah selanjutnya, klik kiri menu pilihan pengaturan frekuensi. Maka hasilnya akan tampil kotak dialog frekuensi. Langkah selanjutnya, pada kotak dialog frekuensi, pilih variabel mana saja yang ingin kita buatkan tabel frekuensinya. Sebagai contoh di sini saya memilih variabel jenis kelamin. Untuk itu klik kiri variabel jenis kelamin atau gender. Lalu klik kiri tombol Add untuk memasukkan variabel jenis kelamin ke dalam kotak daftar variabel. Langkah selanjutnya, teman-teman, saya memilih variabel usia. Dan saya juga memilih variabel nilai akhir kelulusan. Langkah selanjutnya, klik kiri tombol perintah OK. Maka hasilnya akan tampil jendela output SPSS. Pada jendela output SPSS bisa teman-teman lihat di sini berisi hasil pengolahan data variabel-variabel yang tadi saya pilih. Pada tabel statistik itu menjelaskan bahwa jumlah responden sebanyak 105 orang. Langkah selanjutnya bisa teman-teman lihat pada tabel frekuensi jenis kelamin. Pada tabel frekuensi jenis kelamin, jumlah responden pria sebanyak 43 orang atau sebanyak 41% dari jumlah total responden yang ada. Dan jumlah responden wanita sebanyak 62 orang atau sebanyak 59% dari jumlah total responden yang ada. Langkah selanjutnya, pada tabel frekuensi usia responden dapat diketahui ternyata jumlah responden berumur 16 tahun sebanyak 23 orang. Responden yang umurnya paling muda 16 tahun sebanyak 23 orang. Dan jumlah responden yang umurnya paling besar, paling tua, yaitu 19 tahun sebanyak 4 orang. Langkah selanjutnya, pada tabel frekuensi nilai akhir kelulusan dapat diketahui pula bahwa responden yang nilainya sangat rendah berjumlah 1 orang dengan nilai sangat rendah yaitu 44, dan responden yang nilainya sangat tinggi berjumlah 1 orang dengan nilai sangat tinggi yaitu 87. Bisa teman-teman lihat, dengan membuat tabel distribusi frekuensi kita dapat dengan mudah membaca dan mengerti informasi dari data yang ada. Seperti inilah cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan SPSS. Nah, teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Kita telah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi. Demikianlah pembahasan kita kali ini.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.